Hai semua, kembali lagi di channel Nita Nailcraft. Alhamdulillah kabar saya baik, mudah-mudahan teman-teman juga begitu, tetap sehat, semangat, dan juga produktif. Video kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk membuat tas rajut dengan model seperti ini. Ini adalah sling bag, jadi modelnya sling bag, dan cukup untuk memuat handphone serta beberapa perintilan lain yang biasanya teman-teman bawa ketika bepergian. Jadi teman-teman, untuk ukurannya ini adalah sekitar 13 cm. Kemudian untuk tingginya itu kurang lebih sekitar 18 cm. Jadi 13 kali 18 cm. Jadi model tasnya seperti ini, tidak kita beri furing di dalamnya, hanya ditutup dengan kancing seperti ini. Kemudian untuk handle-nya itu bisa kita panjang pendekkan dan seperti ini. Jadi kita kaitkan di bagian sisi kanan kiri tas dengan model seperti ini. Nah, untuk alat dan bahan yang saya pakai untuk membuat tas ini, saya menggunakan benang politik, ya. Jadi benang politik seperti ini dari Onitsuga. Kemudian untuk hakpennya, saya pakai yang berukuran 5/0. Jadi yang ini. Kemudian jangan lupa untuk menyiapkan penanda, lalu kancing seperti ini. Kemudian korek api dan juga jarum tapestri untuk merapikan dan memotong sisa benang. Dan tentu saja teman-teman jangan lupa juga menyiapkan handle. Jadi di sini sudah saya siapkan handle untuk tas yang akan kita buat ini, di mana masing-masing dari sisi ujungnya itu kita beri benang panjang seperti ini ya, karena nanti untuk menjahit pada bagian handle-nya. Untuk ukuran handle-nya itu panjangnya kurang lebih sekitar 145 cm dan itu bisa disesuaikan dengan selera teman-teman saja, dan model handle-nya adalah model I-cord. Teman-teman bisa cek link-nya untuk cara membuat I-cord di box description ya. Nah, seperti apakah tutorialnya? Yuk kita ikuti sama-sama. Untuk membuat tas rajut kita kali ini, kita memerlukan kelipatan 5. Untuk membuat tas rajut kita kali ini, kita memerlukan kelipatan 5. Jadi awalnya kita akan buat slip knot terlebih dahulu. Untuk cara membuat slip knot bisa teman-teman lihat di playlist teknik dasar merajut. Jadi seperti ini, kemudian kita buat rantai sebanyak 25. Setelah itu kita akan buat single crochet di chain yang kedua dari hakpen. Jadi ini adalah chain pertama dan ini adalah chain yang kedua. Jadi teman-teman buat single crochet di chain yang kedua. Kemudian selanjutnya single crochet di setiap chain. Kemudian kita akan buat 3 single crochet di chain yang paling ujung atau di chain terakhir. Kita lanjutkan untuk membuat single crochet lagi di setiap stitch di bagian benang yang melintang seperti ini. Jadi 1 SC di setiap chain atau di setiap stitchnya. Merajutnya tidak usah kencang-kencang, tapi santai, supaya hasilnya lebih bagus dan lebih rapi. Nah, di bagian paling ujung di sini kita isi dengan 2 SC, jadi sama-sama berisikan 3 SC.
SC yang ketiga atau SC yang pertama adalah yang di awal kita buat, kemudian SC yang dua berikutnya adalah yang terakhir ada di sini. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan buat single crochet. Jadi untuk menutup baris yang kedua, baris yang pertama ya. Untuk menutup baris yang pertama, kita akan buat SC back loop. Jadi langsung di SC yang pertama di sini. Jadi seperti ini. Kita langsung buat SC back loop. Nah, seperti ini. Kemudian kita beri penanda. Kalau sudah di setiap stitch ya, jadi di setiap stitch itu kita isi dengan 1 SC back loop. Jadi di bagian yang di luar ini, jadi bukan dua-duanya, normalnya dua-duanya seperti ini. Nah, ini yang di bagian luar, jadi satu loop saja yang kita rajut ya, yang kita kait dengan 1 SC. Lakukan satu keliling, satu kali putaran, yaitu single crochet di setiap stitchnya. Jadi kita akan memiliki single crochet sebanyak 50, sama dengan pada baris yang pertama. Ini kita lanjutkan sampai pada bagian di sebelum penanda. Sudah sampai di sebelum penanda, kita lepas penandanya, kemudian kita akan buat single crochet di bagian penanda tadi atau di SC yang pertama, sebagai ini masuk sebagai baris yang ketiga. Kita beri penanda lagi. Kemudian di setiap stitch kita isi dengan 1 SC. Jadi untuk baris yang ketiga ini jumlah SC yang kita miliki masih sama dengan baris 1 dan 2, yaitu 50 SC. Kita buat terus ini sampai dengan di bagian sebelum penanda, setiap stitch kita isi dengan 1 SC. Nah, setelah itu kita masuk di baris yang keempat, kita buat slip stitch di sini. Di bagian SC yang pertama, kita akan mulai untuk membuat barisan motifnya. Kita awali dengan rantai 3. Rantai 3 ini kita hitung sebagai DC yang pertama. Kita beri penanda di bagian rantai yang ketiga. Kemudian kita buat satu rantai, ini sebagai chain space. Setelah itu di stitch di sebelahnya kita buat 3 double crochet. Jadi di bagian di sini kita buat 3 double crochet. Kemudian kita skip 3 stitch, jadi 1, 2, 3. Kita buat double crochet di stitch yang keempat. Jadi 1, 2, 3 kita skip, kita buat double crochet di stitch yang keempat. Setelah itu buat rantai 1 sebagai chain space. Kemudian di stitch yang di sebelahnya kita buat 3 double crochet dalam satu stitch. Nah, seperti ini hasilnya. Kita ulang lagi untuk polanya. Jadi kita skip 3 stitch, 1, 2, 3. Kemudian di stitch yang keempat kita buat 1 double crochet. Kemudian buat satu rantai sebagai chain space. Lalu di stitch di sebelahnya kita buat 3 double crochet. Nah, seperti ini. Kita ulang lagi, skip 3 stitch, 1, 2, 3. Masuk di stitch yang keempat, buat 1 double crochet. Kemudian 1 rantai.
Lalu di stitch di sebelahnya kita buat 3 double crochet. Kita lakukan pola seperti ini sampai di bagian di sebelum penanda di sini. Kita sudah sampai di bagian akhir, jadi di sini sudah tersisa 3 stitch seperti ini. Kita langsung di bagian penanda ya. Jadi setelah seperti ini kita langsung buat slip stitch di bagian chain yang ketiga, bagian penanda tadi. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita buat rantai 3, beri penanda lagi, kemudian 1 rantai lagi sebagai chain space, lalu kita akan buat pada baris berikutnya. Di sini, di bagian chain space ini, kita isi dengan 3 double crochet. Jadi ini kita isi 3 double crochet. Kalau sudah, sekarang kita akan buat 1 DC lagi. Kita skip 3, 1, 2, 3 ini. Kemudian di bagian di sebelahnya, di stitch di sebelahnya kita buat 1 DC. Jadi di atas DC, di bawahnya. Lalu 1 chain. Kemudian teman-teman, di bagian chain space ini kembali kita isi dengan 3 DC. Nah, seperti ini. Lalu kita skip lagi 3 stitch, 1, 2, 3. Kita akan buat 1 DC di stitch yang keempat di sini. Di bagian DC di bawahnya. Lalu buat rantai 1, kemudian di bagian chain space kita isi dengan 3 DC. Nah, seperti ini kita lanjutkan sampai di bagian motif yang terakhir di sebelum penanda di sini. Nah, kita sudah sampai pada bagian terakhir, kita lepas penandanya. Kemudian kita akan slip stitch di bagian chain yang ketiga. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman untuk motifnya. Jadi nanti untuk bagian sambungannya seperti pada yang sudah tas yang sudah jadi ini, itu akan berada di bagian belakang seperti ini ya. Kalau tidak diperhatikan banget ya, itu tidak akan kelihatan ya. Tapi kalau mungkin kita sesama perajut bisa langsung menemukan, oh ini sambungannya ada di bagian ini. Tetapi selama kita merajutnya dengan rapi, dengan pelan-pelan, telaten, saya rasa sambungan ini akan tetap terlihat rapi meskipun memang terlihat ada sambungannya. Tapi kalau dari secara orang awam melihat itu tidak akan terlihat atau tidak akan paham bahwa ini adalah sambungan karena memang motifnya hampir sama dengan di bagian atasnya ini atau di bagian bawahnya ini ya. Nah, untuk pola motifnya ini akan kita rajut seperti itu terus ya sampai kita mendapatkan ukuran yang kita inginkan. Kita akan membuat untuk motifnya saja itu sebanyak 13 baris ya. Jadi kalau kita menginginkan ukuran seperti ini, kita akan buat sampai dengan baris yang ke-13 untuk motifnya saja. Kalau dihitung bersama dengan bagian alas dan juga bagian awalan sebelum motif ini, berarti ada 16 baris ya. Baris pertama pada bagian alas, baris kedua dan 3 pada bagian bawah sebelum motif ini. Kemudian 13 berikutnya adalah pada bagian motif ya. Jadi secara keseluruhan termasuk dengan motif ya, sebelum finishing
itu ada 16 baris, tapi untuk motif saja kita akan membuat sebanyak 13 baris. Nah, ini teman-teman lanjutkan. Jadi, caranya sama. Untuk awalannya kita buat rantai 3. Kita beri penanda, kemudian rantai 3 ini kita hitung sebagai DC. Pertama, kita buat satu rantai lagi sebagai chain space. Lalu di bagian chain space di sini, di bawahnya ini, kita buat 3 double crochet. Kita lakukan cara ini seperti ini terus ya, sampai dengan baris yang ke-13 atau sampai teman-teman mendapatkan ukuran yang diinginkan. Kita pause dulu videonya, teman-teman bisa lanjutkan sampai mendapatkan ukuran atau baris yang diinginkan. Nah, teman-teman, kita sudah sampai pada baris yang ke-13 untuk motifnya. Dan di sini kita bakal menyelesaikan baris yang ke-16 ini. Baris yang ke-16 secara keseluruhan dan baris ke-13 untuk motifnya saja. Kita akan buat single crochet di rantai yang ketiga. Nah, ini kita beri penanda, kita masuk di baris berikutnya, barisan finishing, yaitu baris ke-14 untuk motif. Tapi untuk secara keseluruhan berarti baris yang ke-17. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian chain 1 ini, di chain space, kita isi 1 single crochet. Kemudian di sebelahnya ini, jadi di sini kita isi dengan 1 SC. Di sebelahnya juga 1 SC. Di sini juga, jadi di setiap stitch kita isi 1 SC. Kemudian di bagian chain space ini kita isi 1 SC. Kemudian di stitch di atas DC ini kita isi dengan 1 SC. Seperti itu seterusnya. Jadi kita akan merajut SC secara berkeliling ya. Jadi kita akan membuat SC sampai 2 baris. Jadi sampai dengan baris ke-18. Jadi nanti ketika sampai di bagian penanda ini diteruskan tanpa membuat slip stitch, tetapi membuat SC terus berputar terus ya. Ini kita lanjutkan sampai dengan baris ke-18. Nah, ini kita sudah sampai pada bagian terakhir atau stitch yang terakhir. Selanjutnya kita akan melakukan finishing pada baris yang terakhir. Jadi kita slip stitch di penanda tadi. Kemudian kita buat satu rantai. Lalu teman-teman kita akan buat crab stitch. Jadi crab stitch itu kita akan membuat SC tetapi cara merajutnya ke belakang ya. Jadi ini kemudian kita rajut di stitch di sebelahnya yang di belakangnya. Seperti ini. Kemudian keluarkan di 2 loop. Kita ulang lagi ya. Jadi buat di stitch di belakangnya. Jadi di sini seperti ini, kemudian keluarkan 2. Kita ulang lagi di belakangnya seperti ini, kemudian keluarkan 2. Seperti ini, kemudian keluarkan 2. Satu putaran kita lakukan membuat crab stitch ya. Seperti ini. Crab stitch ini sudah pernah saya pakai juga dalam tutorial, yaitu membuat dompet dompet angpau ya. Nanti linknya juga akan saya sertakan di description box. Nah, ini kita sudah sampai pada stitch yang terakhir. Jadi ini bagian kita membuat slip stitch tadi ya. Jadi seperti ini. Kita bakal putus benangnya agak panjang. Kemudian kita akan menyatukan pada bagian ini.
Nah, seperti ini, terus kita jadikan satu di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita bakal slip-slipskan di bagian dalam untuk merapikan. Kalau sudah, kita bakal putus benangnya. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang kita akan membuat pada bagian kancingnya. Selanjutnya kita akan buat untuk bagian pengaitnya. Jadi kita ambil benang sekitar 30 cm seperti ini. Kemudian buat simpul. Jadi benang yang panjang 30 cm ini kurang lebih ini nanti untuk menjahit bagian pengaitnya ya. Setelah membuat simpul, kita buat rantai sebanyak 3. Kemudian buat SC di rantai yang kedua. SC di sebelahnya. Rantai 1, balik rajutannya. Kemudian buat lagi SC di tempat chain. SC di sebelahnya. Nah, ini 2 baris, kita buat sebanyak 8 baris ya. Jadi teman-teman lanjutkan, kita buat sebanyak 8 baris. Rantai 1, balik rajutannya, kemudian SC, SC lagi, rantai 1, dibalik rajutannya, buat SC lagi, sebanyak 2 kali, kemudian rantai 1, balik lagi rajutannya sampai kita berada di baris yang ke-8. Jadi teman-teman, kita sudah berada di baris yang ke-8, kemudian selanjutnya kita akan buat rantai sebanyak 8. Tujuh, 8. Kemudian kita bakal gabungkan jadi satu di bagian di sebelahnya di sini. Jadi kita slip stitch di sini. Nah, kalau sudah kita buat rantai 1, kemudian putus benang sedikit panjang untuk merapikan di bagian ini. Nah, kemudian kita bakal selip-selipkan di bagian sampingnya. Seperti ini, dirapikan aja. Nah, kalau sudah, sekarang ini kita putus benangnya, kemudian dirapikan di sini. Selanjutnya nanti kita bakal menjahit lagi dengan bagian ini ya, di bagian rajutannya. Jadi ini adalah bagian depan, sementara ini adalah bagian belakang. Nah, yang ini bagian belakang. Jadi seperti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti nanti kita tempatkan di bagian tengah-tengah. Jadi seperti ini. Ditempatkan seperti ini di bagian tengah-tengah ini, dijahit di sini ya teman-teman. Nanti kita bakal memasangkan kancingnya seperti ini. Jadi dijahitnya itu di dalam, bukan di luar tapi di dalam. Ya, pada bagian tengah-tengah di bagian DC yang di tengah-tengah ini. Nah, ini sudah kita pasangkan untuk kancingnya dan juga untuk pengaitnya. Jadi nanti modelnya akan seperti ini.
ketika kita kaitkan di kancingnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita bakal pasangkan untuk handle-nya di bagian samping. Jadi di samping ini ada bagian lubang seperti ini dan juga ini ya. Jadi kita pasangkan di sini. Nah teman-teman, seperti ini hasil akhirnya. Jadi ini nanti bisa kita panjang pendekkan seperti ini. Kemudian mau dipanjangkan lagi juga bisa seperti ini ya. Nah, mudah-mudahan tutorialnya bisa diikuti dengan mudah, bisa jelas juga, sehingga teman-teman pun bisa ikut membuat project seperti ini. Dan tentu saja terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel Nita Nailcraft, yang sudah subscribe, yang belum silahkan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya, jadi kalau saya ada video baru, teman-teman bisa langsung update. Terima kasih yang sudah selalu like video-video yang saya buat, dan kalau misalnya teman-teman juga suka dengan tutorial ini, bisa teman-teman like untuk videonya. Dan juga boleh tinggalkan komen kalau teman-teman ada yang ingin didiskusikan. Boleh share juga video ini di semua media sosial yang teman-teman miliki. Siapa tahu ada teman kita yang lain yang juga sedang mencari tutorial membuat tas seperti ini. Baik teman-teman, terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya. Dan tentu saja sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa!